Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman. Jadi saya habis selesai ngasih makan burung-burung ya. Burung-burung yang ada di kandang sudah selesai saya kasih makan. Terus kita coba jawab lagi pertanyaan teman kita ya. Jadi ada teman-teman kita yang komen ya, bertanya. Terima kasih teman-teman ya, komennya positif. Kita berbagi pengalaman saja ya, tidak mengajari. Sebelum saya jawab pertanyaannya, silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Subscribe itu gratis, kita berbagi pengalaman ya. Terus yang sudah setia menonton, yang sudah subscribe, saya ucapin banyak terima kasih, semoga lancar usahanya ya. Oke teman-teman, pertanyaannya yang pertama itu seputar kos ya, seputar biaya. Biayanya berapa Om? Katanya gitu ya. Jadi bisa dijawab, tapi agak sulit karena setiap peternak itu kan, yang diternak itu walaupun sama murai batu kan ada yang sepasang, ada yang poligami juga ya. Dan itu akan mempengaruhi biaya gitu ya. Banyaknya biayanya berapa gitu. Jadi kita ambil contoh dulu yang sepasang-sepasang ya. Yang sepasang ini satu jantan satu betina teman-teman ya. Jadi saya biasa kasih makannya itu jangkrik sama ulet kandang teman-teman hariannya ya. Ulet Hongkong sedikit gitu ya. Kalau ditaker biasanya pagi itu jika tidak ada anaknya ya, atau ini kan angrem nih ya. Kalau angrem itu biasanya makannya nggak boros teman-teman, jarang dia makan. Kalau turun doang makan sebentar, paling jangkrik 5 gitu udah dia balik lagi tuh. Angrem untuk betinanya ya, paling jantannya aja. Jadi kalau pagi itu saya kasih sekitar 30 ekor jangkrik ya. Saya taruh bak itu masih ada sisa dikit ya. Terus uletnya itu 1 sendok teman-teman ya. Jadi kalau dihitung ya 30 jangkrik sama ulet sendok ya paling berapa ya, 3.000 kali teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 3.000 rupiah untuk saat ini di tempat saya ya. Mungkin teman-teman bisa hitung juga sendiri tuh, kalau misalkan di teman-teman 30 jangkrik itu berapa rupiah gitu ya, berapa ribu gitu kalau beli. Nah dari situlah jadi patokan teman-teman ya. Kalau pagi ini sampel aja ya, contoh gitu, jadi sekitar 3.000 mungkin atau 4.000 gitu ya. Sore itu masih ada sedikit teman-teman ya. Ini untuk posisi burung yang sedang angrem gitu ya. Makanan tambahannya apa? Kalau mau hemat lagi tambahannya cacing teman-teman. Teman-teman bisa cari cacing tanah itu ya, cacing merah gitu. Teman-teman berikan pagi atau siang atau sore gitu ya. Jadi bisa menghemat juga untuk pakan menu utamanya jangkrik gitu ya. Kalau menu tambahannya kayak seperti kroto itu kan jarang-jarang, nggak tiap hari. Kalau tiap hari jebol bulunya, jebol kantongnya. Itu teman-teman ya, cuma sebagai gambaran aja gitu. Jadi ini menu hariannya aja kita hitung ya. Kalau ada uang lebih mau dikasih kroto tiap hari ya silakan saja teman-teman ya. Gitu. Dan itu untuk yang sepasang. Beda lagi kalau yang poligami. Poligaminya berapa betinanya gitu ya. Semakin banyak betina akan semakin boros. Jadi nanti teman-teman bisa kalkulasi ya. Pasti teman kita yang nanya ini tertarik dunia breeding ya, tertarik dunia ternak murai batu, makanya nanya gitu ya. Enggak apa-apa gitu ya, kita berbagi informasi gitu ya, berbagi pengalaman. Jadi itu juga nggak bisa jadi patokan teman-teman ya. Misalkan sehari itu 4.000 biayanya, itu kan untuk burung yang nggak punya anak gitu ya.
kalau punya anak, apalagi saya kan loloh induk ya. Jadi kalau sepasang ada anaknya 3, ya berarti nanti sekandang itu isinya 5 ekor burung. Itu pasti akan nambah boros ya. Gitu. Beda lagi kalau yang poligami. Poligami jantannya 1, betinanya 4, kayak punya saya itu yang 2 kandang itu ya. Itu hitungan saya itu kemarin pernah waktu ada anaknya 6 ekor itu ya, saya kasih jangkrik sampai saya nggak bisa ngitung, ini hanya kira-kira teman-teman ya. Kalau yang 30 ekor itu bisalah dilihat, itu nggak akan jauh dari 30. Tapi kalau udah ratusan itu ya agak sulit ya, tapi perkiraan gitu ya. Itu jadi satu jantan dengan 4 betina dan ada anaknya 6, tapi kemarin mati 1 sih ya, 5 lah gitu. Berarti 5 dewasa 5 anak, 10 ekor dalam 1 kandang. Nesit, kita ke sana aja ya. Jadi nih yang kandang ini teman-teman ya, ini saat ini masih aktif produksi. Jantannya 1, mana jantannya tuh, jantannya 1, betinanya 4 ekor ya. Jadi ketika saya kasih jangkrik di dalam tempatnya itu sekitar 300-an ekor habis teman-teman. Pagi belum uletnya itu sekitar 5 sendok, tapi posisinya 10 burung ya. Jadi bisa dihitung atau dikira-kira harganya itu atau butuh biayanya itu sekitar 10 sampai 15.000 nih untuk 1 kandang. Kalau ada anaknya 5, berarti 10 ekor ya gitu. Jadi kurang lebih ya sekitar 10.000 sampai 15.000 teman-teman. Itu pagi saja, belum kalau sore. Jadi anak murai batu itu semakin besar mulai umur seminggu ke sana lah ya, seminggu setelah keluar sarang maksudnya, itu nafsu makannya tinggi dia. Kadang-kadang jantan betinanya itu sampai kewalahan yang lolohin ya. Apalagi kalau anaknya 3 ekor sampai lebih gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya, semoga menjawab. Kemudian memang perlu adanya perhitungan ya, dihitung dulu matang-matang, karena juga ketika ternak murai batu itu menu pokok seperti jangkrik nggak bisa juga. Maksudnya ternak nggak pakai jangkrik untuk menghemat, nggak bisa juga teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai pur ya silahkan saja, tapi itu kan nggak bisa kalau untuk loloh induk. Kalau loloh induk udah pasti perlu namanya EF ya, extra fooding. Mungkin ulet Hongkong, ulet kandang, ataupun jangkrik dan kroto gitu ya. Itu aja kroto kita belum hitung teman-teman ya, belum hitung kroto. Jadi kalau untuk bisnis ataupun usaha ternak murai batu, perhitungkan dulu teman-teman ya, perhitungkan secara keuangannya. 1 hari berapa, nanti bisa dikalikan 30 hari, berarti sebulan nanti ketemu itu kosnya berapa gitu ya. Jadi salah satunya kalau untuk menghemat, saya nih beli ulet nih kiloan teman-teman. Daripada ngecer itu lebih mahal, kalau ngecer saya beli kiloan gitu ya. Carilah agen-agen terdekat di tempat teman-teman ya. Kalau kita ngecer 5.000 10.000 pasti mahal jatuhnya gitu ya kalau kita hitung. Tapi kalau kita beli kiloan lebih murah ya. Ini ulet Hongkong teman-teman ya. Nih, kalau ini ulet kandang nih. Ini juga ulet kandang tuh bawahnya. Nih biar awet saya kasih makan juga, jadi perlu kasih makan ya.
Kalau beli banyak jangan lupa kasih makan sayuran nih, kasih sayuran, kasih buah nih, pisang nih, itu kol ya, kol sawi gitu bisa. Kalau ternak itu didasari rasa hobi dan itu bukan dasar untuk atau sebagai mata pencarian ya, mungkin aman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ternak sebagai penghasilan utama, itu agak sulit teman-teman ya. Sulitnya kalau yang diternak itu hanya sedikit, cuma satu pasang, dua pasang, itu kalau kita nggak punya backup dana, merepotkan teman-teman ya. Apalagi lolo induk itu kalau yang versi saya ya, itu harus dijor EF. Apalagi kalau ada anaknya ya, itu tadi pagi udah saya kasih banyak, sore kalau kosong ya kita isi lagi jangkriknya gitu ya, ataupun uletnya gitu teman-teman ya. Ini sebagai gambaran, jadi teman-teman bisa ngitung sendiri ya, kalau sehari sepasang itu butuh biaya 3.000 atau 4.000 itu kalau belum punya anak ya. Berarti kalau kali 30 hari udah ketahuan teman-teman ya. Kalau 3.000 berarti 90.000 satu pasang. Itu belum kroto. Kalau misalkan teman-teman ternakannya banyak, ya udah pasti juga butuh biaya banyak ya. Kalau sehari 20.000, sebulan udah 600.000 ya. Apalagi kalau udah jadi teman-teman ya, udah punya banyak pasangan gitu ya, mungkin di atas 5 pasang gitu ya, atau poligaminya banyak gitu. Burungnya kalau dihitung satuan sekitar 50 ekor gitu umpamanya, udah pasti lumayan biayanya dalam 1 bulan itu. Apalagi kalau lagi memasuki masa-masa mabung ya, jadi banyak yang mabung ketimbang yang produksi. Wah, kalau buat mata pencaharian, kalau kita nggak punya backup lumayan repot teman-teman ya. Makanya yang pertama itu kita harus punya modal lebih kalau mau ternak banyak ya, atau kita punya penghasilan lain. Dan jangan lupa juga didasari rasa hobi ya. Usaha teman-teman kalau didasari rasa hobi dan dipikir matang-matang sebelum usaha ternak murai batu, kalau kita pikir matang-matang dari awal, pasti sukses teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Saya ucapin banyak terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Hanya berbagi pengalaman saja ya, tidak mengajari teman-teman. Teman-teman di luar sana banyak yang sudah pakar ya, ternakannya lebih banyak, lebih lama. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.